Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menjelaskan alasan manajemen mendatangkan Sergio Castel. Ia adalah penyerang asal Spanyol untuk menambah ketajaman lini depan Maung Bandung. Dalam 4 laga sebelumnya, Persib hanya mampu mencetak 1 gol per pertandingan. Namun pada laga terakhir melawan Malut United, Maung Bandung berhasil mencetak 2 gol. Meski demikian, Boyan menegaskan bahwa kehadiran Castel tetap dibutuhkan untuk menjaga kedalaman skuad, termasuk di sektor penyerangan. Tugas dia adalah mencetak gol, jadi kami membawanya ke sini. Karena dalam satu momen, kami sempat mengalami kondisi kedua striker, Ramon dan Henry Jung, mengalami cedera. Memang tidak benar-benar cedera serius, tapi tetap saja masih membutuhkan tambahan striker. Menurut Boyan, padatnya jadwal kompetisi ke depan juga menjadi pertimbangan penting dalam mendatangkan striker tambahan. Persib masih akan menjalani banyak pertandingan, baik di kompetisi domestik maupun agenda lainnya. Kami masih akan bermain setidaknya di 16 pertandingan lagi, dan saya harap dia bisa memberikan perbedaan. Kehadiran Sergio Castel diharapkan dapat menambah variasi serangan sekaligus meningkatkan daya gedor Persib dalam menghadapi rangkaian pertandingan ke depan, baik di liga domestik maupun kompetisi Asia tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, buka-bukaan mengenai nasib dan masa depan salah satu pemainnya, Febri Haryadi. Febri menjadi salah satu pemain Persib yang masa depannya jadi tanda tanya besar. Di hari terakhir pendaftaran pemain tengah musim, nama Febri mendadak hilang dari skuad Persib Bandung dan namanya malah ada di komposisi pemain Persis Solo. Pelatih Persib Boyan Hodak menanggapi kabar tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Febri tetap berstatus pilar Pangeran Biru. Manajemen sudah menyodorkan kontrak baru. Tapi untuk musim ini, Febri dipinjamkan ke Persis Solo hingga akhir musim. Tujuannya agar sang pemain dapat kesempatan bermain. Febri sudah menandatangani kontrak baru dan kemudian kami meminjamkannya selama 6 bulan karena kami sebenarnya senang dengannya. Tapi satu-satunya masalah adalah setelah cedera, dia tidak mendapatkan cukup menit bermain. Karena saat ini kami memiliki Sadil, Beckham, dan Baros di posisi tersebut. Jadi dia tidak mendapatkan cukup menit bermain untuk kembali, untuk berada dalam performa yang sama seperti sebelumnya. Boyan pun mengkonfirmasi bahwa Febri Haryadi dipinjamkan ke Persis Solo. Dia sangat berharap pemainnya bisa mendapatkan kesempatan bermain yang banyak bersama klub tersebut. Jadi kami mengirimnya ke Solo. Saya harap dia akan mendapatkan lebih banyak menit bermain di sana. Dan kemudian di musim panas, dia akan kembali tuntasnya. Persib Bandung secara resmi mendatangkan pemain asing anyar saat penutupan bursa transfer. Kali ini pemain bernama Sergio Castel. Sergio Castel merupakan pemain berposisi sebagai striker. Ia sebelumnya lebih banyak menghabiskan karirnya di Eropa. Sergio Castel terakhir kali bermain untuk tim asal Siprus, Apollon Limassol. Persib mendatangkan Sergio Castel untuk memperkuat lini depannya dalam menghadapi sisa putaran kedua dan babak 16 besar ACL. Namun, kedatangan Sergio Castel ini mendapatkan sorotan tajam dari beberapa pihak. Bukan karena berstatus pemain bintang seperti Layvin Kurzawa, namun dikabarkan kedatangan Sergio Castel melanggar etika kesepakatan owner meeting. Salah satunya diungkap oleh akun @forumwasit_idn. Sepak bola kita sedang dalam bahaya dan sedang tidak baik-baik saja. Bahaya berbunyi setelah gaung dan menjunjung tinggi sportivitas dan fair play diduga telah dilanggar oleh salah satu petinggi PSSI hanya untuk sebuah kepentingan, tulis Forum Wasit.
Secara aturan Persib Bandung tidak melanggar, namun ini hanya masalah etika karena ada kesepakatan yang tidak ditepati. Pernyataan besar muncul, kenapa I-Liga tidak membuat berita dan mempublikasikan apa hasil dari kegiatan owner meeting beberapa waktu lalu. Karena yang lain akhirnya merasa cemburu. Persib Bandung dianggap menyalahi aturan kesepakatan karena mendaftarkan pemain baru Sergio Castel pada tanggal 4 Februari. Akun tersebut pun menjelaskan, padahal saat kegiatan owner meeting klub Liga 1 bersama I-Liga telah disepakati dan ditandatangani bahwa tanggal 30 Januari merupakan batas akhir verifikasi dan pendaftaran pemain. Ini bukan soal melanggar aturan, melainkan melanggar kode etik yang telah disepakati bersama saat rapat. Statement ini pun memanas di media sosial. Tanggapan pun diberikan oleh salah satu pengamat sepak bola Bandung, @indrajaya23. Coach Indra mengatakan di pasal 11 kan disebutkan kalau periode pendaftaran pemain itu sampai tanggal 6 Februari. Itu di regulasi resmi Liga. Nah sekarang ada yang bilang sempat ada lagi kesepakatan owner meeting pada klub Liga 1 yang setuju kalau verifikasi terakhir di tanggal 30 Januari. Sebaiknya di-up saja kalau memang ada aturan resmi tertulis dan harus dipatuhi semua klub. Kita bermain data, kalau memang ada pernyataan, aturan atau kesepakatan resmi dari pihak terkait, oke, Persib bisa dikatakan salah. Tinggal tunjukkan bahwa tanggal 30 Januari itu verifikasi terakhir untuk pemain yang baru direkrut. Namun jika merujuk pada regulasi resmi Liga 1 bahwa tanggal 6 adalah terakhir penutupan pendaftaran pemain di bursa transfer tengah musim ini tuntasnya. Di balik tensi tinggi pertandingan melawan Malut United, manajer Persib Bandung Umuh Muchtar tetap menjaga hubungan baik dengan mantan pemain Persib yang kini berada di kubu lawan. Ia menilai hubungan personal harus tetap dijaga di luar lapangan. 4 pemain asing Malut United, Ciro Alves, David da Silva, Tyron Delpino, dan Gustavo Franca, menurut Umuh sejak dulu dirinya selalu menjalin komunikasi yang baik dengan para mantan pemain Persib Bandung. Sikap saling menghormati tetap menjadi prioritas, meski kini berada di tim yang berbeda. Iya, mereka pun juga dari dulu juga baik. Kita harus tetap dikasih baik lagi semuanya. Namun Umuh menegaskan bahwa situasi akan berbeda ketika pertandingan dimulai. Ia tidak memberikan ruang kompromi sedikit pun selama 90 menit laga berlangsung. Boleh salam-salaman, baik-baik dengan saya, tapi kalau dalam pertandingan, kamu musuh dengan saya, ungkap Umuh Muchtar. Ia menilai panasnya suasana pertandingan merupakan hal yang wajar dalam sepak bola profesional. Yang terpenting, tensi tersebut tidak terbawa hingga keluar lapangan. Panas di pertandingan saja tuntasnya.